Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, ada 3 edisi Wind Rider. Iya, kali ini kita akan bahas Wind Rider. Ini udah di request sejak mungkin tahunan setengah yang lalu. Dan ini salah satu tonggak komik lokal, komik Indonesia. Ini tahun 2005. Modern ya? Ini tahun 2005. Betul. Terbit tahun 2005. Ini tahun 2010. Ya. Versi koloni. Yang maksudnya yang batch awal koloni ya. Iya, era ini Mas yang Duta. koloni udah tebel, udah pakai book paper tahun 2017. Jadi ada 3 inkarnasi berbeda. Isinya sama. Bedanya adalah fontnya. Ada sound effect, Omanotope. Sound effect-nya yang di sini ditambahin, yang di versi koloni ditambahin dari versi LX. Lebih banyak sound effect-nya. Yes, betul sekali. Jadi mau koleksi yang mana ya semua lah ya. Tapi kan sudah susah yang lama-lama. Yang ini yang susah. Ya. Enggak, kayaknya yang susah yang ini deh. Oh gitu. Yang ini yang susah. Oke. Tapi ya kita berubah. Ini ada tulisannya remastered kalau yang ini. Tuh di bagian bawah. Nah, ini belakangnya juga beda. Sampai coba balik belakang. Oke. Nah, oke. Ini tuh membuat kan di tahun 2005-an itu kalau nggak salah iklan-iklannya Wind Rider tuh ada di majalah-majalah game terbitan Surabaya. Sama Alex juga memang dipromosikan gencar-gencaran ya. Ya, selain itu juga karena Mas Is orang Surabaya kali ya. Teman-temannya kan bisa jadi. mungkin di game 3 Ultima. Tapi yang jelas aku baca ini di rental, Mas. Aku tuh ngelihat ini di raknya Gramedia tapi di bawah. Seperti biasa, banyak yang di bawah kan komik lokal gitu. Enggak. Maaf. Tapi maksudku ini buatan orang Indonesia setelah ngelihat iklan-iklan di majalah gitu. Ini buatan orang Indonesia. Edian, orang Indonesia mana yang bikin kayak gini? Bener. Dan ini tuh manga sentris dan proper. Bener. Emang Mas Is nih, untung udah ketemu sih di Komipara. Halo Mas Is. Ini bahkan dibaca sekarang pun masih relevan. Masih bagus banget. Masih bagus. Masih kerasa bagus banget, apalagi dengan kertas book paper. Emang Mas Is Yuniarto nih beyond. Heads of its time. Heads of its time. Memang kayak gitu orangnya. Lalu kemudian beliau bikin ini Knight of Nah, ini lebih gila lagi. Ini lebih gila lagi, nanti kita bahas lagi. Knights of Apocalypse ya. Lalu Garuda yang tidak akan kita bahas. Ya, itu nanti. Oke, nah. Wind Rider itu apa basically? Apa ya, selain kalau secara visual Waterworld, tapi di atas. Tapi di udara. Steampunk ya? Steampunk. Waterworld, tapi di udara gitu. Konsepnya bagus, delivery-nya bagus, unik, apalagi ya, berani, sederhana. Ya, aku baru mau nambahin. Sederhana. Ini tuh shonen sekali. Iya, betul. Kalau dibandingkan dengan Knight of Apocalypse yang lebih seinen dan Star Wars lebih tweak ya, tapi ini tuh beneran didesain, Wind Rider itu didesain untuk one shot yang menyenangkan. Ini kita mengikuti petualangan satu orang, selesai punya impian dan selesai ya, yang mana kadang-kadang ngeselinnya one shot komik lokal itu adalah selesai tapi nggak selesai. Kalau ini selesai ya. Nggak dilanjut juga nggak apa-apa. Kita udah dapat semuanya. Kalau dilanjut juga nggak apa-apa, dunianya gede. Dan kemudian teman-teman, 5 tahun atau 10 tahun lagi di remaster lagi juga masih oke. Dunianya juga relevan. Betul. Tapi yang paling ku inget dari Wind Rider itu adalah kendaraan-kendaraannya sih memang. Iya. Aku suka steampunk. Apa ya di Jepang tuh yang kayak gini, aku lupa. Linebug. Nggak tahu aku. Satu lagi Last Exile. Oh, Last Exile. Ya. Oke. Jadi memang gila sih, bagus banget sih ini. Ahead of his time. Nah, secara gambar juga ini kalau mau di remaster lagi, kayaknya juga tetap ada yang beli. Iya. Karena one shot ya, gitu. Jadi secara gambar juga masih dari sini sampai ke Ramayana masih sama. Aku belum baca. Cuman di sini lebih detailnya lebih kuat. Kita udah pernah ngomongin di Ramayana ya. Soal detail-detail backgroundnya itu lebih kencang di sini. Apa ya, membaca karyanya Mas Is tuh kita nemu kesederhanaan tapi juga kekompleksan di dalamnya. Iya, enggak maksudnya secara visual ya. Iya. Secara visual tuh. Visualnya kan juga shonen. Iya, visualnya sangat shonen. Shonen sekali. Shonen kan gitu ya. Kontras antara background dan kan kadang-kadang bikin kita kayak One Piece ya. Kadang-kadang bikin kita gitu.
kesederhanaan sih. Aku yang paling Wind Rider tuh dibaca siapapun masuk. Iya, betul. Mungkin betul. ini buatku karyanya Mas Is paling oke. Iya, masterpiece ya. Soalnya kalau Knight of Apocalypse itu mungkin kita masih ini cocok buat ini nih. Oh, sekarang tuh ada Sky Edge. ya, kalau yang di originalnya kan nggak ada Karena ya. ganti penerbit. Iya, betul. Dan gimmicknya Mas, Ada Mas. Ini apa? bahasa Rusia Mungkin mungkin. bahasa Rusia Sky Edge. Atau sok tahu aja sih aku. Gitu. Tapi dari zaman dulu kan gimmicknya pesawat-pesawatannya gitu. Apa origami? Origami. Harusnya dibikin sama Faisal sih. Gitu. Iya kan? Oke, ya. Gitu. Oke sih. Oke Kalau sih. soal cerita ya silakan So- cari sendiri lah. Soalnya sejujurnya sederhana sekali Sederhana teman-teman. sekali, Sederhana sekali. tapi kalau mungkin kita bisa ngobrol banyak soal cerita ya di di Knight of Knight of Apocalypse ya. Apocalypse. Karena memang dia Star Wars sekali ya. Tapi Wind Rider tuh beneran simple, sederhana. Orang mau cowok bisa baca, mau cewek bisa baca. ada balapannya. Ada balapannya, Gitu. cowok-cowok gantengnya ada, cewek cantiknya ada, humanismenya ada, hubungan antar karakternya juga sederhana. Iya. Ya udah, komik shonen, Ya, itu dia. rumus komik shonen yang baik dan benar ada di Wind Wind Rider. Rider. Gitu dia. Cukup satu edisi, udah selesai. Gitu. Oke. Sampai ketemu di obrolan lainnya, teman-teman, untuk komik Indonesia lainnya. Thank you. Bye. Thank you.